Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Mubarak dengan NIM 201050801015. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang teori belajar kognitif. Nah, secara etimologi, kognitif berasal dari kata cognition, yang artinya adalah pengertian, mengerti, perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Kognitif itu sendiri merupakan salah satu wilayah psikologi manusia, atau konsep umum yang mencakup semua bentuk pengenalan yang meliputi setiap perilaku mental. Teori belajar kognitif merupakan suatu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Bagi penganut aliran ini, belajar tidak sekedar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Teori kognitif digunakan ke dalam teori konstruktivisme, bukan teori nativisme. Teori kognitif berpendapat bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Lebih dari itu, belajar merupakan kegiatan yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungannya. Proses ini tidak berjalan secara terpisah-pisah, terpatah-patah, melainkan melalui proses yang mengalir berkesinambungan serta menyeluruh. Nah, selanjutnya yaitu adalah perspektif kognitif. Yang pertama itu adalah pengetahuan deklaratif. Pengetahuan yang dapat dinyatakan dalam bentuk kata. Pengetahuan deklaratif bisa disebut juga pengetahuan yang konseptual. Pengetahuan yang deklaratif rentangnya luas, dapat tentang fakta, konsep, generalisasi, pengalaman pribadi, ataupun tentang hukum dan aturan. Kemudian selanjutnya adalah pengetahuan prosedural, yaitu pengetahuan tentang tahap-tahap atau proses-proses yang harus dilakukan, atau pengetahuan tentang bagaimana melakukan, how to do. Pengetahuan ini dicirikan oleh adanya praktik atau implementasi dari suatu konsep. Selanjutnya yaitu adalah pengetahuan kondisional, yaitu pengetahuan tentang kapan dan mengapa, when and why. Suatu pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural digunakan. Jadi ini menjelaskan pengetahuan ini menjelaskan kapan digunakan pengetahuan deklaratif dan prosedural. Selanjutnya yaitu kita akan bahas tokoh-tokoh kognitivisme. Yang pertama itu adalah Kurt Lewin. Kurt Lewin mengembangkan sebuah teori belajar medan kognitif. Teori ini menitik beratkan pada kepribadian dan psikologi sosial, karena pada hakikatnya masing-masing individu berada di dalam suatu medan kekuatan yang bersifat psikologis dan disebut dengan life space. Life space mencakup perwujudan lingkungan di mana individu bereaksi, misal orang yang dijumpai, fungsi kejiwaan yang dimiliki, dan objek material yang dihadapi. Jadi, tingkah laku merupakan hasil interaksi antar kekuatan, baik yang berasal dari dalam diri individu, seperti tujuan, kebutuhan, tekanan kejiwaan, maupun yang berasal dari luar individu, seperti tantangan dan permasalahan yang dihadapi. Tokoh yang kedua yaitu adalah Jean Piaget. Jean Piaget mengembangkan sebuah teori yaitu teori perkembangan. Jean Piaget mengatakan bahwa perkembangan kognitif adalah suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis, perkembangan sistem saraf.
Proses berpikir anak merupakan suatu aktivitas gradual, tahap demi tahap dari fungsi intelektual, dari konkret menuju ke abstrak. Tahap-tahap perkembangan menurut Jean Piaget ada 4. Yang pertama yang itu adalah tahap sensori motor. Itu terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, seorang anak mengembangkan dan mengatur kegiatan fisik dan mental menjadi rangkaian pembuatan yang bermakna. Kemudian tahap kedua yaitu tahap pra-operasional, yaitu pada umur 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini, seorang anak masih sangat dipengaruhi oleh hal-hal khusus yang didapat dari pengalaman menggunakan indranya, sehingga ia belum mampu untuk melihat hubungan-hubungan dan menyimpulkan sesuatu secara konsisten. Kemudian tahap ketiga yaitu tahap operasional konkret, terjadi pada usia 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini, seorang anak dapat membuat kesimpulan dari sesuatu pada situasi nyata atau dengan menggunakan benda konkret, dan mampu mempertimbangkan dua aspek dari situasi nyata secara bersama-sama, misalnya antara bentuk maupun ukuran. Selanjutnya yang itu tahap keempat yaitu adalah operasional formal pada usia 11 tahun ke atas. Pada tahap ini, kegiatan kognitif seseorang tidak mesti menggunakan benda nyata. Selain itu pula, kemampuan menalar secara abstrak meningkat sehingga seseorang mampu untuk berpikir secara deduktif. Dan juga tahap ini, seseorang mampu mempertimbangkan beberapa aspek dari suatu situasi secara bersama-sama. Nah, proses belajar menurut Jean Piaget itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah proses asimilasi, yaitu proses penyatuan informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada dalam benak siswa. Kemudian yang kedua yaitu adalah proses akomodasi, yaitu proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Kemudian proses ketiga yaitu proses ekuilibrasi, yaitu penyesuaian kesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Adapun yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak itu menurut Piaget ada 4, dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama yaitu kematangan otak dan sistem saraf, kemudian interaksi dengan orang-orang di sekitarnya, kemudian kegiatan mental anak, dan yang terakhir adalah interaksi dengan objek di sekitarnya. Tokoh ketiga yaitu adalah Jerome S. Bruner. Jerome S. Bruner mengembangkan sebuah teori yang disebut dengan teori discovery learning. Menurut teori ini, proses belajar yang berjalan dengan baik dan kreatif akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu aturan, termasuk itu konsep, teori, definisi, dan sebagainya, sebagai contoh-contoh yang menggambarkan aturan yang menjadi sumbernya. Nah, anak harus berperan secara aktif saat belajar di kelas. Konsepnya adalah belajar dengan menemukan. Siswa mengorganisasikan bahan pelajaran yang dipelajarinya dengan suatu bentuk akhir yang sesuai dengan tingkat kemampuan berpikir anak. Nah, menurut Jerome S. Bruner, tahap perkembangan kognitif juga terbagi atas 3. Yang pertama itu adalah tahap enaktif, yaitu seseorang belajar tentang dunia melalui respon atau aksi terhadap suatu objek. Seseorang melakukan aktivitas-aktivitas dalam upayanya untuk memahami lingkungan sekitarnya. Suatu tahap pembelajaran ketika materi pembelajaran bersifat abstrak dipelajari oleh siswa dengan menggunakan benda-benda konkret. Maka, topik pembelajaran tersebut harus dipresentasikan dan diwujudkan dalam bentuk benda-benda nyata. Selanjutnya itu adalah tahap ikonik. Pembelajaran terjadi melalui penggunaan model dan gambar-gambar dan visualisasi verbal. Kemudian yang ketiga yaitu adalah tahap simbolik.
siswa mampu menggambarkan kapasitas berpikir dalam istilah yang abstrak. Seseorang telah mampu mempunyai ide-ide abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya sendiri dalam berbahasa dan logika. Cara yang baik untuk belajar adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Selanjutnya yaitu adalah prinsip teori belajar kognitif. Yang pertama adalah pembelajaran merupakan suatu perubahan status pengetahuan. Selanjutnya yaitu adalah peserta didik merupakan peserta aktif di dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu berpusat pada cara yang dilakukan peserta didik, baik itu mengingat, memperoleh, dan menyimpan informasi di dalam ingatannya. Kemudian yang keempat yaitu adalah menekankan pada pola pikir peserta didik. Yang kelima adalah menekankan pada pengalaman belajar dengan memandang pembelajaran sebagai proses aktif di dalam diri peserta didik. Yang keenam atau terakhir yaitu hasil pembelajaran tidak hanya tergantung pada informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi juga pada cara peserta didik memperoleh dan memproses informasi tersebut. Selanjutnya yaitu adalah kelebihan dan kekurangan teori belajar kognitif. Kelebihan yang pertama yaitu menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Dengan teori belajar kognitif, siswa dituntut untuk lebih kreatif karena mereka tidak hanya merespon dan menerima rangsangan saja, namun memproses informasi yang diperoleh dan berpikir untuk dapat menemukan ide-ide mengembangkan pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Untuk kekurangannya, kita dapat lihat yaitu teori tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Sulit dipraktikkan khususnya di tingkat lanjut. Dan yang terakhir adalah beberapa prinsip seperti intelijensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif itu sendiri berangkat pada teori Gestalt yang memproposisikan bahwa keseluruhan bukanlah penjumlahan dari bagian-bagiannya. Brunner pada tahun 1975 mengatakan bahwa pembelajaran hendaknya dapat menciptakan situasi agar siswa dapat belajar dari diri sendiri melalui pengalaman dan eksperimen untuk menemukan pengetahuan dan kemampuan baru yang khas baginya. Sedangkan Ausubel mengatakan bahwa situasi belajar yang menuju ke rinci dalam satu satuan bahasan yang bermakna. Selanjutnya yaitu pandangan psikologi kognitif. Peran dari guru dan dosen menjadi semakin menentukan apabila variabel perbedaan karakter individu dihargai dalam bentuk penyajian variasi pola struktur kegiatan belajar mengajar. Namun, masalah yang sering muncul pada tahapan aplikasi teori kognitif ini pada bidang pembelajaran adalah dalam kaitannya dengan pengorganisasian isi pesan atau bahan belajar dan penstrukturan kegiatan belajar mengajar. Cara yang dipandang efektif untuk meningkatkan kualitas output pendidikan dari sudut pandang psikologi kognitif adalah pengembangan program-program pembelajaran yang dapat mengoptimalkan keterlibatan mental intelektual pembelajar pada setiap jenjang belajar. Selanjutnya yaitu gaya kognitif dalam pembelajaran. Salah satu karakteristik siswa adalah gaya kognitif. Gaya kognitif merupakan cara siswa yang khas dalam belajar
baik yang berkaitan dengan cara penerimaan dan pengolahan informasi, sikap terhadap informasi, maupun kebiasaan yang berhubungan dengan lingkungan belajar. Daya kognitif merupakan salah satu variabel kondisi belajar yang menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam merancang pembelajaran. Nah, adapun dimensi gaya kognitif dalam menerima informasi ada 4. Yang pertama yaitu adalah perceptual modality preference, yaitu gaya kognitif yang berkaitan dengan kebiasaan dan kesukaan seseorang dalam menggunakan alat inderanya, khususnya kemampuan melihat gerakan secara visual atau spasial, pemahaman auditori ataupun verbal. Kemudian yang kedua adalah field dependent field, yaitu gaya kognitif yang mencerminkan cara analisis seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Yang ketiga yaitu adalah scanning, yang menggambarkan kecenderungan seseorang dalam menentukan perhatiannya pada suatu informasi. Kemudian yang keempat adalah strong and weakness automatization, yang merupakan gambaran kapasitas seseorang untuk menampilkan tugas secara berulang-ulang. Adapun dimensi gaya kognitif yang termasuk dalam pembentukan konsep dan retensi ada 2. Yang pertama adalah breadth of categorization, yaitu berkaitan dengan kesukaan seseorang dalam menyusun kategori konsep secara luas atau sempit. Kemudian yang kedua adalah leveling sharpening, berkaitan dengan perbedaan seseorang dalam pemrosesan ingatan, yakni antara kesukaan mengingat sesuatu dengan menyamakan pada hal-hal yang telah diingatnya, atau kesukaan mengingat sesuatu dengan membuat ciri-ciri yang baru, serta mengingatnya dalam ciri baru tersebut. Selanjutnya yaitu pengaplikasian teori kognitif dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu adalah bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. Yang kedua yaitu anak-anak akan lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Guru harus mampu membantu peserta didik agar dapat berinteraksi dengan lingkungan sebaik-baiknya. Bahan yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan baru, tetapi tidak asing. Kemudian yang ketiga adalah berikan peluang agar anak belajar sesuai tahap perkembangannya. Yang keempat adalah di dalam kelas, anak-anak hendaknya diberikan peluang untuk saling berbicara dan diskusi dengan teman-temannya. Yang kelima, yaitu adalah memusatkan perhatian pada cara berpikir atau proses mental anak, tidak sekedar kepada hasilnya. Guru harus memahami proses yang digunakan anak, sehingga sampai pada hasil tersebut. Yang keenam adalah mengutamakan peran siswa dalam berinisiatif sendiri dan keterlibatan aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Di dalam kelas, Piaget menekankan bahwa pengajaran pengetahuan, jadi anak didorong menentukan sendiri pengetahuan itu melalui interaksi spontan dengan lingkungannya. Kemudian yang ketujuh adalah memaklumi akan adanya perbedaan individu dalam hal kemajuan perkembangan. Teori Piaget mengasumsikan bahwa seluruh siswa tumbuh dan melewati urutan perkembangan yang sama, namun pertumbuhan itu berlangsung dalam kecepatan yang berbeda. Kemudian yang kedelapan adalah mengutamakan peran siswa untuk saling berinteraksi. Menurut Piaget pula, pertukaran gagasan-gagasan tidak dapat dihindari untuk perkembangan penalaran. Ya. Sekian penjelasan saya pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.